Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang minggu tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan Sabtu 8 Januari 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan. Yang pertama, kebaktian hari Kamis 6 Januari 2022, ibadah Epifani. Yang keempat, poin nomor 15 dalam Warta Jemaat, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada Saudara Habib Sampetua Panggalo, anak dari Bapak Pendeta Ie Panggalo DTH, dan Ibu Yuliana Napa almarhumah, dengan Saudari Novi Dedi Denggo, anak dari Bapak Daniel Denggo Epang almarhum, dan Ibu Dina Lolang almarhumah, dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 9 WITA. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Lanraki Klasis Makassar. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 18 WITA. Tempat di Gedung Maksuan Hotel dan Resort Makassar. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang kelima, berita duka cita. Telah meninggal 1. Bapak Robert Sanggaria atau Nenek Ayu di Rumah Sakit Umum Lagi Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 1A. Yang kedua, Bapak Petrus Pongkendek, orang tua dari Ibu Agustina Tanga, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, pada hari Rabu 29 Desember 2021 di rumah kediaman Sangala Bone. Yang ketiga, Ibu Albertine Linggi Allo, orang tua dari Ibu Kartini Yanti atau Mama Dies, atau mertua dari Bapak Richard Sampe Linggi Allo, anggota Jemaat Rantepao kelompok 1, pada hari Sabtu 1 Januari 2022 di Mamuju, Sulawesi Barat. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Yang keenam, pada poin nomor 17 di Warta Jemaat Komisi Verifikasi Jemaat, disampaikan kepada semua bendahara dalam lingkup Jemaat Rantepao yang belum diverifikasi agar segera datang di gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada hari Senin 3 Januari 2022 pukul 10 WITA. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang ketujuh, poin nomor 18, pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi calon siri Jemaat Rantepao untuk sementara diliburkan mulai hari Jumat 17 Desember 2021 sampai dengan hari Minggu 9 Januari 2022. Yang kedua, pelajaran kelas katekisasi diaktifkan kembali mulai hari Jumat 14 Januari 2022. Demikian penekanan Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam rumah Tuhan di hari yang baru, di hari yang kudus, di hari yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing yang boleh mengikuti ibadah persekutuan pada hari Minggu ini melalui ibadah live streaming. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh
kita merasakan kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada umat-Nya. Hari ini kita masih diperkenankan menikmati hari baru, itu pun karena anugerah Tuhan. Sukacita merayakan minggu pertama di tahun 2022. Kita berhimpun menghadap Allah dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dalam sorotan tema kasih-Nya tidak terbatas. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita berdiri, kita mengagungkan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan, marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setia-Nya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Kita ulang dari atas. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setia-Nya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kemarin ada luapan sukacita merayakan tahun baru. Itu merupakan bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kenyataannya, perayaan tersebut sering diisi dengan pesta pora yang pada akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kita melupakan kasih setia Tuhan. Sungguh kita harus mengakui bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Mari kita terbuka dan jujur mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku. Tuhan kasih
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan. Memang kamu adalah debu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Dengarkanlah sekarang petunjuk hidup baru. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan dengan membaca kitab Mazmur secara berbalasan. Dari Mazmur 147 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat 20. Kita baca secara berbalasan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Amin. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, kita nyanyikan. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, unsur
suara anak-anak memuji Dikau terus, Kau Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu yang kudus. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 3 bagian sebagaimana biasa menurut leksionari ekumenis. Yang pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Yang kedua dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dan pembacaan Injil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Marilah kita berdoa. Kegembiraan dan sukacita atas segala berkat Tuhan di hari-hari pertama tahun 2022 masih tetap menjadi bagian yang membawa hati kami sungguh-sungguh terangkat bersyukur dan memuliakan Engkau, memuji dan menyembah-Mu. Harapan-harapan besar, semangat yang ditambahkan, iman dan pengharapan yang Tuhan berikan, kiranya dalam pemeliharaan Tuhan sendiri oleh firman dan Roh-Mu membawa kami semakin teguh dalam keyakinan menapaki jalan panjang kehidupan yang Tuhan bentangkan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hidup sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, menikmati bahagia dalam keadaan yang silih berganti, bersyukur senantiasa untuk semua yang Tuhan beri di segala tempat dan waktu. Kini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya lebih jauh, dan kami percaya meski kami tak mampu dan tak berdaya, tapi kami boleh berdiri teguh, dan kami boleh dalam kerendahan hati membuka diri untuk mendengarkan firman-Mu, semata-mata karena kasih karunia-Mu, semata-mata karena kami percaya bahwa Roh-Mu beserta kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai,
di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat, pembacaan firman yang kedua diambil di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Firman Tuhan demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat 9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan, Kurre Sumangak Puang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia dan terus dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya yang selalu diperdengarkan, dan dalam kuasa Roh Kudus yang terus menghibur dan membawa kita mengerti apa pesan Tuhan bagi hidup kita. Salah satu hal yang mungkin tidak banyak yang memberi perhatian, tapi untuk mereka yang terbiasa memberi perhatian pada masalah-masalah besar di dunia ini, dan kalau lebih khusus memberi perhatian kepada persoalan-persoalan politik di Timur Tengah terutama, salah satu yang biasa menjadi pokok kekhawatiran adalah banyak orang semakin yakin bahwa bangsa Yahudi semakin yakin bahwa harapan mereka untuk terbangunnya kembali Bait Suci itu sudah di depan mata. Jadi harapan bagi orang Yahudi, tapi kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Itu satu poin yang menurut saya ke depan juga akan masih terus menjadi pergumulan kita. Saya tidak bermaksud membawa Bapak Ibu sekalian ke suatu persoalan yang terlalu rumit, tapi ini sesuatu yang real. Sejak Bait Suci yang kedua diruntuhkan dan umat Israel terbuang ke berbagai tempat, nubuat para nabi tentang bahwa mereka akan dikumpulkan kembali seperti yang kita baca juga tadi dari Yeremia pasal 31, itu bahkan menimbulkan tradisi baru dalam kehidupan orang Yahudi, terutama yang sampai hari ini sangat setia sebagai Yahudi Ortodoks. Salah satu pokok doa setiap hari adalah
mendoakan supaya bait suci berdiri kembali. Jadi kalau sampai hari ini kita merasa bahwa umat Yahudi makin kuat dalam berbagai bidang, ada kewajaran untuk mengerti mengapa orang khawatir mengenai dalam tanda petik ambisi umat Yahudi untuk mendirikan kembali bait suci di tempat yang saya kira selama saya bisa menonton TV, belum ada tahun yang lepas dari masalah Timur Tengah. Belum ada tahun yang dimana kita tidak mendengarkan berita tentang pertikaian di Yerusalem. 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, terus berebut di sana. Itu berulang-ulang. Dan sekali lagi saya mau mengatakan, sampai hari ini orang Yahudi dan terutama Yahudi Ortodoks sangat yakin bahwa dalam waktu yang tidak lama bait suci yang ketiga akan berdiri. Dan itu berarti pertaruhannya sangat besar. Kita mengerti mengapa sampai hari ini selalu berulang-ulang terjadi konflik terbuka di sekitaran Masjid Al-Aqsa. Saya jadikan itu pendahuluan untuk kita melihat teks Yeremia tadi, Yeremia 31 dari perspektif yang berbeda antara orang Kristen dan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi membacanya ini, bagi mereka tinggal satu yang tidak terwujud. Jadi nubuat Yeremia dan beberapa nabi yang lain, terutama Yehezkiel, yang disebut juga nabi pemberi nubuat bait suci ketiga, tinggal satu itu. Dari semua yang Tuhan janjikan kepada umat yang terserak ke berbagai penjuru sampai ke disebut ujung bumi, tinggal satu yang tidak terwujud bagi orang Yahudi, yaitu pembangunan kembali bait suci. Mereka sudah dikumpulkan kembali, mereka merasa itu sudah tercapai bahwa kita bisa berkumpul. Secara politis kita sering mendengar istilah Zionis, tapi itu kan bahasa orang yang menyebut gerakan Israel kembali ke tanahnya sebagai gerakan Zionis. Tapi bahwa mereka sudah berkumpul dan hadir kembali di tanah yang mereka sebut tanah perjanjian, sudah terjadi. Nubuat Yeremia bahwa akan ada kembali hormat dan kegembiraan atas pemimpin bangsa-bangsa sudah terjadi. Yang dimaksud pemimpin bangsa-bangsa dalam pembacaan kita tadi, itu pemimpin 12 suku. 12 suku Israel ya, anak Yakub. Makanya yang disebut itu Yakub. Menggembirakan. Jadi sebelum pembuangan kan menyakitkan dan mengecewakan sekali bagi Tuhan kehidupan para pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama. Tapi nubuat Yeremia mengatakan akan kembali terjadi bahwa ada sukaria tentang pemimpin bangsa-bangsa. Itu ayat 7 tadi, bagian B ya. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. 12 suku Israel, anak Yakub, akan dipimpin kembali oleh orang-orang yang berkenan Tuhan dan membawa mereka bersatu kembali di sana. Secara ekonomi, kita mendengarkan banyak ungkapan-ungkapan yang sangat puitis dan mencerminkan kesejahteraan Israel. Ada di Mazmur tadi, Mazmur 147 mengenai hasil-hasil pertanian. Di ayat 12 pembacaan kita tadi, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, minyak, anak-anak kambing, domba dan lembu sapi.
Itu semua pertanda kesejahteraan ekonomi masyarakat agraris, ternak dan hasil bumi bagus. Bahkan kehidupan mereka digambarkan sebagai kebun yang terairi dengan baik. Itu sulit sekali mendapat keadaan-keadaan seperti itu di daerah sana karena padang gurunnya jarang sekali ada tempat di mana ada kebun yang cukup air. Tapi hari ini orang Israel tidak perlu pusing soal air karena mereka mampu mengubah air laut menjadi air tawar. Mereka mampu membuat air sedemikian rupa bisa dimanfaatkan sampai 7 kali. Pokoknya sepertinya sudah di depan mata bahwa seluruh nubuat itu akan terpenuhi. Sudah berkumpul dengan pimpinan yang baik, ekonomi sudah baik, dan bahkan Tuhan sudah memberi kemungkinan kepada mereka untuk pulih dari trauma psikologis yang sangat parah ya. Saya kira kalau kita bicara soal trauma, tidak ada bangsa di dunia ini yang pernah mengalami trauma paling berat berulang daripada orang Yahudi. Bayangkan itu, mereka seluruh fasilitasnya dihancurkan, kemudian mereka dibuang kemana-mana. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa sungguh mereka masih akan bisa kembali? Tapi ternyata mereka sudah kembali. Sulit membayangkan bagaimana ya Tuhan mengatakan melalui Yeremia bahwa orang yang terserak ke berbagai tempat ini bahkan sampai ke ujung bumi. Di antara mereka nanti kalau mau dikumpulkan pulang ada orang cacat, ada orang buta, ada orang mengandung, ada orang yang sedang melahirkan. Seluruhnya untuk mengatakan bahwa hal-hal yang tidak masuk akal itu akan terjadi karena Tuhan kasih-Nya tanpa batas. Itu tema kita. Kasih Allah tiada batas. Bagaimana bisa percaya bahwa yang terserak dan tersisa ini bisa kembali? Sulit sekali untuk percaya. Bagaimana bisa? Andaikan hari ini saya mengatakan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa besok saya akan jalan di atas seutas tali dari Gunung Singki ke Buntu Pasele? Pasti semua geleng kepala. Dan kami bisa patongan itu semua malingkan sama siang di atas seutas tali dari Gunung Singki ke Buntu Pasele. Tidak ada. Tapi kalau saya bilang besok akan ada akrobatik yang luar biasa, akan ada seorang yang bisa berjalan di atas seutas tali dari menara gedung gereja Rantepao ke Longa Tongkonan Sangulele. Yang pernah lihat akrobat bisa percaya karena memang bisa terjadi. Salah satu yang tidak bisa saya lupa adalah akrobat seperti itu saya lihat langsung di lapangan gas Papalopo pada tahun 79. Ketika gencar-gencarnya jamu air mancur kemana-mana beriklan, real orang berjalan di atas seutas tali, real juga orang naik motor di atas seutas tali. Tapi kalau secara fisika bisa dijelaskan. Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat di YouTube. Banyak di YouTube itu orang berjalan di atas seutas tali. Tapi percaya bahwa umat yang terserak sedemikian rupa ke berbagai tempat nanti akan pulang dengan orang butanya, orang lumpuhnya, dan orang mengandung tidak akan dibilang tunggu dulu sampai melahirkan, atau nanti kalau sudah melahirkan tunggu dulu sampai anaknya bisa jalan kaki. Bapak Ibu sekalian, ini nubuat pada saat belum ada mesin, sudah ada kereta. Tapi di mana orang-orang buangan bisa dapat kuda dan kereta untuk membawa pulang istri dan anak-anaknya? Seluruh gambaran itu adalah gambaran yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi disinilah Tuhan menyatakan diri melalui para nabi sebagai Allah
Allah yang sempurna dalam kasih dan kuasanya. Kalau pakai istilah filsafat, Allah yang satu itu, dialah yang disebut first mover, penggerak pertama. Yang mungkin lebih mudah diingat adalah prima causa, yang tunggal. Allah itu penyebab tunggal, dalam arti hanya Dia yang punya kuasa yang lengkap dan sempurna, yang bisa melakukan apapun. Hanya Dia yang menyebabkan segala sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan seperti apa menjadi ada. Prima causa yang tunggal. Kalau yang sangat ditekankan terkait dengan ini dalam pemeliharaan Allah yang dinyatakan kepada umat Israel selama berabad-abad, Providentia Dei, pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kasih dan kuasa tak terbatas, bisa melakukan apapun. Termasuk, ya saya kira tidak masuk akal, kan dikatakan di sini Allah yang membiarkan mereka masuk ke dalam tangan orang kuat. Allah yang mengizinkan orang Israel mengalami hukuman atas dosa-dosanya dengan dibuat sedemikian menderita. Tapi Allah juga yang membawa mereka pulih. Saya belum pernah ke Israel, tapi sering browsing di internet, lihat di YouTube bagaimana mereka sedemikian berhasil dalam berbagai bidang, terutama misalnya di teknologi pertanian. Saya kurang yakin, tapi orang bilang jeruk-jeruk yang manis yang datang di Indonesia itu sebagiannya berasal dari Israel. Dan karena kita tidak punya hubungan diplomatik, maka barang-barang dari Israel itu masuk ke Indonesia melalui negara-negara lain, antara lain Singapura. Betapa luar biasanya mereka menghayati providensia dari Sang Prima Causa. Sempurna, lengkap, dan tak terbatas kuasa dan kasih-Nya. Kalau mau menghayati ini, saya bisa punya kasih sedikit yang Tuhan beri. Saya bisa sangat mengasihani seseorang, tapi saya tidak punya kuasa apa-apa untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi dia. Itu bisa terjadi pada saya. Ku pakaboro elu, tapi tak kuasa jo kaleku laku paken tolongku. Pataya nusu si puang matua to. Dia punya kasih yang sempurna dan dia punya kuasa untuk melakukan kasih-Nya secara tuntas sempurna. Dia punya kuasa tak terbatas, tapi dia tidak sewenang-wenang karena dia punya kasih yang sempurna tanpa batas. Itu dua hal yang menyatu dalam dirinya sehingga Providentia Dei itu berlaku di luar jangkauan pemikiran kita. Bagaimana mungkin yang sisa dan terserak, tak berdaya, bisa ngumpul kembali? Berapa abad itu? Mereka terserak sejak tahun 70 sebelum Masehi. Dan baru kembali, bisa dibilang merdeka lagi tahun berapa? Tahun berapa Israel merdeka? 48. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Lenyap tahun 70, 1000 tahun lebih muncul kembali dengan sangat luar biasa. Tapi itu orang Israel. Penghayatan Providentia Dei, mereka berbeda dengan kita. Karena pengharapannya tentang Mesias jauh berbeda dan bahkan terbalik dari yang kita imani dalam Kristus
Sang Firman yang menjadi manusia. Allah yang sempurna dalam kasih dan kuasa-Nya bukan hanya datang untuk memulihkan umat Israel dalam arti bangsa Israel seperti yang masih eksis sampai hari ini dengan agama yang disebut agama Yahudi. Tapi Allah yang sempurna dalam kasih dan kuasa tanpa batas itu menebus, bukan lagi dengan membawa dengan tangan yang kuat dan kuasa tanpa batas secara paksa umat pilihannya, yaitu Israel, kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah Israel. Tapi dengan cara Ia sendiri turun, Ia sendiri menjadi manusia, Ia datang. Dan inilah kita, orang-orang yang bersukacita bahwa janji Allah yang pada mulanya dihidupi oleh umat Israel yang terbatas itu ternyata adalah janji untuk seluruh umat manusia. Tidak dimengerti oleh umat Israel secara utuh, tapi itu tidak menjadi hambatan bagi Allah untuk menyatakan bahwa janji itu dan pada akhirnya penggenapannya adalah untuk seluruh ciptaannya. Ia disebut terang, terang yang sesungguhnya, terang yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Kita tentu masih ingat salah satu yang bikin sakit hati orang Yahudi kepada Yesus adalah pada saat orang Yahudi tepuk dada menunjuk-nunjuk bait suci sebagai yang paling megah, simbol pemersatu, simbol kehadiran Allah. Yesus malah bilang, ini akan runtuh dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kita ingat ya ini. Dan ini yang belum ada sampai hari ini. Yang sudah runtuh itu memang belum ada secara fisik sampai hari ini. Tapi kalau Yesus bilang dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali, jelas Dia memanggil kita untuk membuka perspektif lain, bukan seperti mata iman orang Yahudi. Orang Yahudi merasa perlu untuk menjadikan Yerusalem kembali sebagai pusat dan mereka sebagai pusat yang menjadi berkat bagi dunia. Tapi Yesus datang untuk mengatakan bahwa bukan itu. Akulah bait Allah itu, dan aku adalah untuk seluruh dunia. Akulah bait Allah itu, dan barang siapa yang menyatu dengan aku, ia ada di bait Allah yang kekal. Ia sudah datang menebus kita bukan lagi dengan cara penebusan seperti yang dilakukan Allah kepada umat Israel, bahwa Allah mengembalikan mereka, melepaskan mereka, menebus mereka dari tangan orang-orang kuat dan membawanya kembali ke Yerusalem. Tapi Yesus datang untuk mengatakan bahwa Allah sesungguhnya menebus kita dari dosa. Allah menebus kita dari perbudakan kuasa dosa. Allah membawa kita mengalami providensia yang sempurna dan kekal dalam kasih dan kuasa yang tanpa batas seperti yang sudah dinyatakannya di dalam Kristus. Dia yang datang untuk saudara dan saya, dan bahkan untuk segenap ciptaan Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada dari antara kita yang
merasa begitu menderita? Apakah ada dari kita yang merasa terbuang begitu jauh dan terhempas ke sana kemari di sepanjang tahun 2021? Apakah ada di antara kita yang merasa hidup terus dirundung malang dan duka beruntun yang seolah tidak ada habisnya? Saya hanya ingat salah seorang teman kami di kantor, pegawai, mungkin dalam hampir 2 tahun terakhir, tapi pernah sangat beruntun, dan kemarin dengar lagi kakaknya meninggal. Hanya dalam hitungan sekitar berapa bulan gitu, ada 5 orang. Dari neneknya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Sudah menjadi 6 karena mungkin 4 hari yang lalu meninggal lagi 1. Soal meninggal sebenarnya tidak terlalu masalah ya, karena kita tahu bahwa memang kita akan pergi. Saya waktu tahun lalu, tanggal 31, salah satu yang saya katakan dalam doa ialah, Tuhan, saya juga sedia untuk tidak masuk lagi di tahun 2022. Saya juga bilang begitu, karena saya sangat percaya bahwa hidupku tidak akan berakhir di dunia seperti yang saya jalani sekarang. Tapi harapan besar saya, kalau saya masuk tahun 2022, Tuhan akan membawa semuanya pulih kembali. Kita butuh Allah memulihkan kita dari banyak sekali. Sangat banyak. Mungkin salah satu yang paling membayangi kita terus-menerus adalah pulih kembali dari dampak pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Itu berat sekali. Pulih lagi dari banyak yang telah menimbulkan luka-luka begitu parah di dalam batin kita. Pulih lagi dari perasaan tersingkir begitu jauh. Pulih lagi dari derah batin yang ditimbulkan oleh betapa kita sering tertindas hanya karena hari-hari terakhir saya merasa salah satu tugas panggilan gereja ke depan yang penting adalah membuat narasi-narasi kehidupan yang membuat orang berharapan besar. Bukan narasi-narasi yang membuat orang terhempas. Bukan narasi-narasi yang membuat orang merasa semakin sulit untuk bergabung dengan umat. Kita harus membangun narasi kehidupan. Narasi yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita menghayati Providentia Dei dari Sang Kausa Prima yang telah menjadi manusia, yang mau seluruh semesta ciptaannya mengalami damai sejahtera. Saya mau mengakhiri dengan memperluas perspektif dari panggilan Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang menghayati kasih Allah tak terbatas. Salah satu yang saya kira belum pernah kita pikirkan adalah bahwa tak terbatas itu juga dalam pengertian bahwa Allah mengasihi yang kita sebut biotik, abiotik. Ini istilah terbaru yang saya dengar dari teman-teman yang sekolah teologi. Mau mengajak kita untuk melihat bagaimana karya Allah itu memulihkan seluruh tatanan kehidupan. Bukan hanya saudara dan saya, bukan hanya sebagai umat kudus, tapi seluruh semesta adalah sasaran kasih Allah yang sempurna itu. Nah, mereka mendiskusikan bagaimana tidak mungkinnya ada biotik tanpa abiotik. Kita tahu ya, biotik itu artinya yang hidup, dan abiotik itu yang tidak hidup. Tapi manakah hidup yang tanpa abiotik? Mereka ini mendorong kita untuk menghayati kasih Allah yang sempurna, penyelamatan di dalam Kristus sampai kepada gerakan memelihara yang selama ini kita tidak anggap perlu dipelihara. Tanah misalnya. Saya baru beberapa waktu lalu
entah benar atau tidak film itu, tapi sebuah film dokumenter yang sangat berkesan, judulnya Kiss the Ground, ciumlah tanah. Film itu antara lain menunjukkan bahwa ternyata tanah itu hidup. Mungkin karena kita mengatakan salah satu ciri biotik yaitu bergerak, maka kita bilang tanah mati, tapi sesungguhnya tanah itu hidup. Hanya karena tanah hidup, maka tumbuhan bisa tumbuh di atasnya. Jadi bisa dimengerti mengapa di berbagai tempat sebenarnya ada larangan untuk mengembangkan semenisasi, mui halaman di semen duka, karena itu tidak ramah terhadap tanah. Saya tidak tahu apakah itu juga sudah menjadi concern pemerintah kita di daerah ini, tapi saya sudah melihat di berbagai tempat. Kalau masih memungkinkan dengan paving block, pasti paving block. Karena itu dalam rangka merawat bumi. Itu untuk menyatakan bahwa Allah juga menyelamatkan tanah. Kasih Allah tak terbatas. Bukan hanya soal waktu, tapi juga soal jangkauan. Tak terbatas pada manusia, tak terbatas pada makhluk yang kita sebut makhluk yang hidup, tapi juga bahkan seluruh jagat raya ciptaannya ini dipulihkannya dengan Ia sendiri datang di dalam Kristus. Ini hanya bisa kita mengerti dan kita hidupi kalau kita percaya, seperti yang Paulus katakan kepada orang Efesus, bahwa hanya dalam kuasa Roh Kudus kita bisa. Dalam kuasa Roh Kudus, saudara dan saya dimungkinkan untuk menghidupi kasih Allah yang tanpa batas. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus pasal 1 ayat 10. Amin firman Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Sekiranya engkau merasa pernah menjadi bagian dari sisa-sisa, sesanna kematian, sesanna saki, sebagai sisa apapun, dari sisa-sisa itulah Allah menyatakan karyanya dengan kasih dan kuasa yang tanpa batas. Dari yang tersisa. Jadi jika Anda dan saya merasa bagian dari sisa-sisa itu, percayalah, justru dari bagian yang tersisa Allah hendak menyatakan sesuatu yang besar. Dari yang terbuang, dari yang tersingkir, dari yang teraniaya, dari keadaan yang bagaimanapun, dari sana Tuhan mengantar kita mengalami dan semakin menghayati pemeliharaannya yang kekal, karena Ia memiliki kuasa dan kasih yang tanpa batas dan kekal adanya. Kiranya kita semakin diteguhkan dalam iman seperti itu menapaki tahun 2022. Kita ucapkan sebagai doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri. Dalam persekutuan yang bersifat kekal dengan Tuhan kita dan dengan sesama kita umat kudus, di sepanjang segala waktu dan di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita seperti menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita sungguh mengamini bahwa kasih Tuhan sungguh tak terbatas dan pemeliharaannya sungguh sempurna dan kekal. Dan saat ini ada waktu bagi kita untuk membawa salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala berkat dan pemeliharaannya melalui pundi persembahan. Dan dengarkanlah tuntunan firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mengiringi persembahan syukur kita, kita nyanyikan terima kasih ya Tuhanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang boleh mengikuti ibadah melalui live streaming dapat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya mendukung pelayanan di Jemaat Rantepao boleh mentransfer melalui Bank BPD Sulselbar rekening atas nama Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya
ulang dari ayat pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Di warta jemaat tercatat ada 22 orang yang sedang sakit, dan di sini ada tambahan yaitu Laura, anak kekasih Laura, anak dari Bapak Valentino Pali, dirawat di rumah sakit Merampak. Yang berulang tahun dicatat di warta 40 orang, dan ada tambahan yaitu anak kekasih Miss Serin Galaran, tanggal 3 bulan Januari. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah Tritunggal dalam kasih dan kuasa yang sempurna, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk boleh mengalami hari ini. Betapa kami sungguh berbahagia karena dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kami dengan sukacita mengalami persekutuan ibadah sebagai jemaat, ibadah yang mengantarkan kami mengalami betapa berarti dan bahagianya hidup dekat dengan Tuhan, dan membuat kami semua melihat dengan jelas dalam iman perjalanan hidup kami di tahun ini, dan terkhusus sepanjang minggu ini adalah perjalanan penuh arti karena kami bersama Tuhan, karena kami bersama dengan orang-orang terkasih yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, dan karena kami semua melihat semua yang terjadi dalam hidup kami tak ada yang berlangsung di luar kuasa Tuhan. Ketika kami bersyukur atas prestasi-prestasi yang tercapai, capaian-capaian dan hasil-hasil yang menggembirakan. Ketika kami mengalami
bagaimana kesetiaan dan kerja keras serta ketekunan itu membawa kami memperoleh kepercayaan baru, seperti saudara-saudara kami yang mungkin naik pangkat, memperoleh jabatan baru, memperoleh pekerjaan, atau apapun yang kami lihat sebagai bagian dari proses kehidupan yang membawa kami mengalami. Apakah maksud Tuhan bagi hidup kami? Apa rancangan-rancangan-Mu untuk kehadiran kami di dunia ini? Dan biarlah kami semua selalu melihat itu dalam terang iman kepada Engkau di dalam Kristus yang adalah anak tunggal-Mu, Firman yang menjadi manusia. Dia yang telah membuat kami menjadi bagian dari kekekalan di dalam Roh yang mengantarkan kami hidup dari hari ke hari mengalami sungguh kehidupan ini akan bermuara ke dalam kekekalan. Buatlah kami sanggup untuk menapaki hari-hari hidup kami ke depan. Buatlah kami semua menjadi orang yang sungguh-sungguh bersuka cita atas hidup, kerja, dan pelayanan yang Tuhan mungkinkan. Dan jadikanlah kami sebagai bagian dari pekerjaan Allah untuk pemulihan bagi segala sesuatu, bahkan bagi semesta ciptaan Tuhan ini. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang egois, menjadikan diri kami sebagai pusat, sesuatu yang membuat kami seperti seolah-olah melayani Engkau, tetapi sesungguhnya melayani diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Semoga kami semakin mengenal Engkau, semakin mencintai untuk melakukan kehendak-Mu, semakin bergairah dan bersemangat untuk terus memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya mengatakannya, tapi mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan berdoa kiranya umur panjang Tuhan berikan, hidup sehat penuh sukacita Tuhan tambahkan. Kami berdoa untuk mereka yang Tuhan beri kesempatan menikmati hidup di usia lanjut, masa-masa di mana banyak hal yang kami pandang sebagai sulit, masa-masa di mana kami sering merasa ini hidup penuh pergumulan, tapi kami tahu bahwa jika Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan punya maksud. Biarlah orang tua kami, mereka yang Tuhan beri kesempatan hidup di usia lanjut, tetap bersuka cita, memiliki sukacita hidup, tetap bergairah untuk menjadi saksi bagi Tuhan dengan cara yang Tuhan mungkinkan di usia mereka sampai sejauh ini. Jangan pernah biarkan mereka surut. Buatlah hidup mereka berarti bersama dengan keluarga dan siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan, jemaat Rantepao di khusus sepanjang minggu ke depan ini. Dan secara khusus kami mendoakan rencana pernikahan anak kekasih Habib dan Novi yang akan berlangsung di Makassar. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan maksud Tuhan sendiri, dan sukacita serta kebahagiaan menjadi bagian dari hidup kedua saudara kami bersama keluarga. Ya Allah Tuhan kami di surga, kami telah membawa persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami, dan biar ini semua menjadi bagian dari persembahan yang berkenan kepadamu, bagian dari hidup kami sebagai pribadi dan jemaat, bagian dari sukacita kami mengambil bagian untuk melayani Engkau.
berilah hikmat, dan jagalah hati setiap anak-anak Tuhan yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Untuk keluarga almarhum Robert Sanggaria, keluarga almarhum Petrus Pongkendek, keluarga almarhum Albertin Linggi Allo. Hiburkanlah mereka, hiburkanlah kami semua. Berilah kami yang terbaik untuk bisa menyelesaikan seluruh yang menjadi kewajiban kami terkait rencana-rencana dan pelaksanaan pemakaman. Tuhan, kami tetap setia mendoakan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami tetap tekun mendoakan peradaban yang kami jalani, hidupi sampai sejauh ini sebagai umat manusia. Doa kami untuk terwujudnya perdamaian, keadilan bagi semua dan bahkan bagi segala makhluk. Doa kami bagi semua yang terus berjuang dan mengusahakan apa yang akan berguna bagi kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Apa yang akan membuat kami menikmati kelanggengan hidup di planet yang Tuhan ciptakan ini, dalam kerangka Tuhan sedang mewujudkan kerajaan-Mu yang kekal itu. Ya Allah, Tuhan Bapa di surga, Engkau tahu rencana-rencana kami. Engkau mengenali persis harapan-harapan kami, semua yang ada di hati dan pikiran kami. Bahkan pergumulan-pergumulan kami di batin yang terdalam, Engkau sungguh mengetahuinya. Tuhan, hiburkanlah kami jika karena berbagai sebab hidup kami terasa begitu berat dan menyusahkan. Pulihkanlah kami kalau hari-hari hidup kami banyak diisi dengan kekecewaan dan sakit hati, luka batin yang timbul dalam hubungan yang tidak sehat. Tolonglah kami supaya bangkit dari keterpurukan, supaya kami tidak membiarkan diri dibelenggu oleh masa lalu yang mengganggu hati dan pikiran. Buatlah kami sungguh-sungguh merasakan Engkau telah mengampuni dan menebus kami. Dan jadikanlah kami juga sebagai orang-orang yang terus bertumbuh dalam jiwa besar penuh kasih, yang mau melihat hidup hanya mungkin karena pengampunan. Dan karena itu juga kami dapat merasakan kebahagiaan, karena selalu ada kesadaran bahwa kami jauh dari sempurna, tapi kasih dan pengampunan itulah yang membawa kami dapat terus berjalan bersama. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Maha mendengarkan doa kami. Kami bawa semuanya ini kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Dengan iman dan keyakinan yang sungguh kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan dan kita katakan, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Kita nyanyikan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah
sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudaraku, pergilah, sembahlah Allah yang kasih-Nya tiada terbatas, takutlah akan Dia, dan teruslah menikmati berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tetap berdiri dan kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan sambil terus bermohon, Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kita nyanyikan. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Demikian ibadah persekutuan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu.